Pemirsa Jambi TV kembali lagi di Dewan Menjawab, pastinya masih bersama dengan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Bapak Budiako. Malam hari ini kita masih berlanjut membahas mengenai sektor dunia pendidikan yang ada di Provinsi Jambi. Kembali kita melanjutkan perbincangan kita tadi, Pak. Selain dari SDM, infrastruktur yang kita bicarakan tadi, banyak hal-hal tentunya yang menjadi prioritas untuk kemajuan dunia pendidikan yang ada di Provinsi Jambi. Gimana nih Pak, rekomendasi Komisi 4 sendiri untuk mendorong meningkatnya budaya literasi yang ada di Provinsi Jambi? Budaya literasi di Provinsi Jambi, kita secara umum nih, dari segala aspek, Pemprov Jambi harus mengejar ketinggalan, seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, dengan provinsi-provinsi tetangga. Baik dari SDM, infrastruktur, dan budaya literasi. Semua. Jadi kan survei itu menilai bukan dalam satu aspek saja. Untuk menentukan, oh Provinsi A peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dari segala aspek. Semua, karena ini teknisnya di Dinas Pendidikan. Makanya dengan anggaran yang 20% tadi sudah kami siapkan, mereka membuat skala prioritas. Mana yang bisa mendongkrak untuk peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Jambi tadi. Sehingga kita tidak mau dari nomor 2 dari belakang. Kita maunya Provinsi Jambi 1, 2, dan 3. Ini, anggaran hari ini sudah 20% sesuai undang-undang. Bahkan lebih tahun kemarin itu. Sehingga pemetaan penggunaan anggaran yang sudah sesuai undang-undang 20% tadi dibuat skala prioritas. Program apa? Yang bisa menunjang untuk mutu sarana dan prasarana. Sehingga tadi nanti mudah-mudahan survei tahun 2024 ini Provinsi Jambi sudah berubah peringkatnya, bukan dari bawah lagi itu. Baik, seperti yang kita tahu juga Pak, bahwa untuk mengejar survei tersebut pastinya bukan waktu yang singkat dan pastinya bukan hanya kerja dari anggota 4 DPRD Provinsi Jambi, tapi pastinya tentu butuh kerjasama dari segala aspek dan segala bidang. Gimana nih Pak upaya-upaya? Hari ini perlu kita ketahui, pemerintah Provinsi Jambi eksekutif legislatif secara umum, gubernur dan DPR. Nah, kami mitra Dinas Pendidikan, yaitu Komisi 4. Berdua ini, baik buruknya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ada sama kami berdua. Makanya ibaratkan kami ini nggak satu badan. Jangan bilang, mau bagusnya aja Dinas Pendidikan, mau bagusnya DPR, enggak. Kami ini satu batang tubuh. Baik buruknya Dinas Pendidikan itu ada punya peranan DPR dan Dinas Pendidikan. Makanya sudah diberikan dengan anggaran yang sesuai dengan aturan tadi 20%. Kiranya Dinas Pendidikan punya target. Nah, harapannya target tadi permasalahan seperti saya sampaikan. Pertama, masalah SDM. Hari ini kita sudah sama-sama tahu sudah ada pengangkatan sekitar 1.700 ya, P3K tahun ini sekitar 1.300-an. Jadi sudah ada progres dan harapan tahun depan clear nih semua, 2.500-an lagi clear. Sehingga masalah pertama SDM tenaga pendidik sudah mulai selesai ya. Harapannya juga dengan teman-teman guru yang tadi honor diangkat P3K sudah dengan SK udah nyaman kerja sehingga mereka bisa konsentrasi mengajar, nggak mikir narik lagi lah istilahnya kan, nggak mikir ngojek lagi. Itu permasalahan pertama. Infrastruktur, nah tadi sarana prasarana sekolah harus juga kita kerjakan. Program, ya kan, kurikulum, semua. Jadi ini tugas Dinas Pendidikan. Yang jelas kami selalu minta mengingatkan. Saya selalu bilang, kritikan kami bukan karena kami nggak suka sama Dinas Pendidikan. Kami punya beban. Bagaimana Provinsi Jambi bisa bersaing di tingkat nasional, bukan se-Sumatera aja. Kita mau Provinsi Jambi, ya tadi, begitu keluar nih seperti hari ini nih, anak-anak SMA berkompetisi UTBK masuk perguruan tinggi negeri. Kita belum tahu nih berapa persen. Nah ini kan menjadi tolak ukur nih. Survei tahun kemarin dengan tahun ini. Kesuksesan dunia pendidikan Provinsi Jambi. Dari 50, kita hitung kota lah. Saya kata nih, contoh nih di kota Jambi sekitar ada kurang lebih 12.000. Berapa persen yang diterima, ya kan? Itu menjadi tolak ukur. Nah, yang jelas anak-anak yang tamat dari SMA negeri Provinsi Jambi, mereka berani, pede
Adik dari mana? SMA mana? Oh, SMA 1 Jambi, saya kata. SMA 1 Merangin, SMA 1 Kerinci. Kan mereka pede. Punya rasa bangga Punya tersendiri rasa ya, Pak. bangga. Kenapa? Karena tadi mutu pendidikan Provinsi Jambi masuk dalam 10 besar. Jangan ditengok-tengok dari urutan mana nih Provinsi Jambi, kata orang itu kan. Kasihan, sedih. Kata orang Jambi itu kita ibo. Dan nengok mana ya, mana Jambi. Tidak nampak. Gitu. Jadi kami punya semangat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Baik buruknya masalah pendidikan, itu baik buruknya kinerja DPR dan Dinas Pendidikan. Ingat, pemerintah daerah itu eksekutif, legislatif. Dan kita tidak bisa. Hari ini kami Komisi 4 konsen. Kesehatan, pendidikan. Itu di Komisi 4 itu semua hajat hidup masyarakat ada di sana. Nah, masalah kesehatan, pendidikan. Pendidikan ini dengan perkembangan zaman hari ini, dunia pendidikan Provinsi Jambi, kalau kita tidak bisa mengikuti, ketinggalan. Ya, itu jadi gurunya juga harus sering-sering diikutkan seminar. Tuh. Baik, kita beralih topik nih Pak. Kali ini kita beralih topik dan pastinya ini mungkin banyak pemirsa Jambi TV juga bertanya-tanya. Baru-baru ini kita juga mendengar adanya kekerasan di salah satu sekolah yang ada di kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Menurut Bapak nih, apa nih hal yang memicu masih ada terjadinya kekerasan di dunia pendidikan di Provinsi Jambi ini sendiri? Masalah kekerasan di dunia pendidikan Provinsi Jambi, saya jujur melihat kondisi hari ini cukup memprihatinkan. Beda zaman dulu, waktu zaman kita atau saya lah, SMP tahun 88. Kita ke sekolah tuh kalau ketemu guru takut, ya kan? Terlambat sedikit, dijewer sama guru, misalnya dipukul penggaris, kita takut, sehingga disiplin. Nah, jadi kita takut sama guru. Hari ini kan tidak, guru diajak bercanda. Nah, guru mau tegas tadi, kita terlambat atau anak-anak yang agak nakal, mau tegas ini, takut nanti dilaporkan oleh orang tua anak, pidana. Ini yang terjadi, sehingga itu mohon maaf ini mengurangi, menghilangkan masalah anak murid menghormati guru. Beberapa kejadian, mohon maaf nih, bahkan ini udah sangat-sangat kriminal kan, orang tua murid datang ya memukul guru. Nah ini jadi masalah di sekolah kekerasan ini kita lihat jangan satu sisi saja. Kita melihat kalau anak saya kan kebetulan SMA kelas 3 dan kelas 1. Saya bilang jam 7 pagi sampai jam 2 siang itu menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi kami tidak ikut campur. Setelah pulang sekolah di rumah itu tanggung jawab kami. Nah itu yang kami lakukan. Jadi jujur kok, mohon maaf nih, kadang-kadang guru sungkan, apalagi saya sebagai anggota dewan, saya bilang Bapak Ibu, sering kalau terima rapor, saya titipkan anak-anak kami kepada Bapak Ibu sekalian. Jam 7 pagi sampai jam 2 itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Oh Ibu jewerkah kalau dia salah, monggo, jangan takut. Kami tidak enak Pak, kami takut nanti bagaimana, apalagi Bapak pejabat. Oh tidak, ingat, saya berusaha memberikan pelajaran bahwasanya jam sekolah menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Baik, itu. Jadi hal yang tepat sebenarnya dilakukan baik itu dari guru, dari siswa dan pastinya dari dukungan orang tua sendiri itu juga termasuk ya Pak ya. Yang pastinya apa nih hal yang tepat? Karena pastinya miris sekali mendengar adanya kekerasan, bahkan juga ada bullying yang dilakukan di dunia pendidikan. Upaya yang tepat. Pertama pengawasan. Lagi-lagi saya minta komitmen dari orang tua dulu. Komitmennya dalam hal apa? Manakala di jam sekolah menjadi tanggung jawab guru tadi. Makanya saya bilang jam 7 sampai jam 2 kami komitmen. Bapak Ibu, ini kami titipkan anak kami. Ya kan? Di sekolah sesuai aturan silahkan Bapak Ibu didik. Ya, nah, kalau masalah bullying tadi, masalah kekerasan, pertama kita harus lihat tadi saya bilang jangan satu aspek. Kadang-kadang guru juga mau menegur tadi takut. Ya kan? Ya siapa tahu nih anak pejabat nanti balik ngapor ke bapaknya, ya kan? Nah,
Ini banyak hal. Intinya juga pengawasan guru perlu ditingkatkan. Memang kita kadang-kadang melihat hari ini kekerasan anak-anak remaja secara umum. Bukan di sekolah, di luar sekolah juga. Ini sungguh memprihatinkan. Itu anak-anak SMP, SMA. Contoh, begal di kota Jambi. Yang sudah beberapa kali ditangkap. Rata-rata Itu anak sekolah. rata-rata anak sekolah. Ya, anak-anak sekolah. Dan ini kalau kita runut 24 jam, jam 7 sampai siang, anak-anak itu dititipkan di sekolah. Kalau di sekolah, pengawasan gurunya cukup baik, di rumah juga cukup baik, itu meminimalisir anak-anak ini tadi berkumpul untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Ya. Dan kita tahu juga bahwa sebenarnya aspek lainnya juga seperti yang kita tahu Pak, bahwa saat ini sudah era digitalisasi. Anak-anak zaman sekarang pasti rata-rata sudah memiliki gadget dan juga handphone masing-masing. Terkadang kita juga tidak bisa membatasi hal-hal tersebut. Mungkin dari lingkungan sekolah dan rumah kita sudah turut mengawasi. Tapi mungkin dari genggamannya sendiri, dari handphonenya sendiri itu kita belum bisa kontrol hal-hal seperti itu. Bagaimana nih Pak? Bicara perkembangan teknologi, ini tantangan kita sebagai orang tua. Makanya saya sudah mengamati ini hari ini. Kita sebagai orang tua, bagi saya nih, saya kembalikan ke zaman Orde Baru. 2 anak cukup. Kenapa seperti itu? Apa hubungannya? Kita menjaga anak, mendidik anak, itu sangat sulit hari ini. Tantangan ya. Oh, istilahnya bukan kayak zaman dulu banyak anak, banyak rezeki, berat. Makanya saya punya anak, program 2 anak cukup. Kenapa berat nih merasa menjaga? Kalau istilahnya, masalah makan dibiarin pun besar kok anak kita. Jujur aja kita bilang. Bagaimana menjaga, merawasin mereka. Hari ini dengan perkembangan teknologi gadget tadi, semua tidak berdaya. Manfaat dan moderatnya saya bilang 70%, kalau mau jujur, banyak moderatnya bagi anak-anak. Kasus-kasus kekerasan bisa mereka tonton dari sana. Anak-anak kriminal, pelecehan seksual, semua yang mereka tidak pahamin, gampang mereka dapatkan. Sehingga kita orang tua ini punya peranan sangat berat tadi. Kita harus ajak komunikasi anak kita. Mohon maaf, yang kita sungguh memprihatinkan, gambar-gambar yang tidak layak untuk anak-anak, tanpa sengaja bisa nongol. Ya toh? Nah mereka, kami tidak tahu ya, kita sendiri orang tua kadang lihat, cuma kita bisa menganalisa, nah bagaimana anak kita. Sehingga mohon maaf, beberapa hari yang lalu di media sosial, anak-anak SMP lah saya lihat ya, di Lorong Ibrahim, putri-putri ngerokok, ya toh? Nah ini saya yakin mereka terpengaruh dari media sosial. Nah ini butuh pengawasan kita, orang tua dan guru. Kadang hal-hal tersebut mereka anggap sebagai keren-kerenan dengan teman-temannya nih. Nah ini jadi fenomena baru jadi. Tentunya mereka dapat dari mana? Gadget. Di situ tidak didampingin. Nah ini tadi, karena mereka sesama teman, dari iseng-iseng itulah semua yang bisa berdampak berbahaya. Contoh lagi, kita lihat hari ini tantangan dunia maya yang menyebabkan anak-anak sekolah, kita bukan masalah ini aja ya, kriminal, pelecehan, dan yang tidak kita lupakan itu game online. Game online yang bisa merubah karakter anak. Gitu? Coba kita lihat, anak-anak kita yang tadinya nurut sama orang tua, setelah dia main game, dia berubah. Ya kan? Berubah sikapnya. Pernah nggak kita melihat seperti itu? Saya yakin ada. Nah, saya sering mengamati manakala, ini anak kok bisa berubah cara dia. Padahal karakter aslinya sebenarnya tidak seperti itu. Karena terpengaruh game gadget tadi. Nah ini tantangan kita sebagai orang tua. Kalau guru kita mohon maaf, dia kan pagi jam 7 sampai jam 2. Setelah itu kita orang tua. Nah jadi kita bedakan, kalau masalah pendidikan, kita minta orang tua konsisten. Jam 7 sampai jam 2, jam belajar, tanggung jawab guru. Jadi apapun kita titipkan, namanya juga kita titipkan. Sesuai aturan, ya kita percayakan. Kita juga jangan sedikit banyak, kata orang itu tipis kuping, anak-anak curhat, kita langsung marah itu. Jadi kan ini yang selama ini hari ini, sehingga
semua para guru di Indonesia hari ini, mereka tidak mau lagi, tidak peduli. Anak lihat itu, udah biarlah, dia bilang. Daripada viral ya Pak? Yes, dia bilang. Aku Baik, dilaporkan. benar. Baik pemirsa Jambi TV, pasti perbincangan kita semakin seru pada malam hari ini mengenai dunia pendidikan dari Provinsi Jambi. Kita masih akan berlanjut kembali nantinya, usai jeda berikut ini masih di Dewan Menjawab.